Mari saudara kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih Bapa, Engkau telah mengumpulkan kami Bapa, Engkau telah memberkati orang-orang di rumah Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Semoga firman-Mu tertanam dari kami Bapa melalui saluran ini Bapa. Semoga firman ini bisa menjadi pesan moral dan kami bisa tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkati kami semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara dimanapun saudara berada, baik yang saat ini saudara sedang menyaksikan melalui tayangan video, ataupun juga saudara-saudara yang bersama-sama dengan saya sore hari ini. Dalam kesempatan ini sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Allah. Kita minta kepada Tuhan supaya firman yang kita dengar, kita terima dengan hati yang lemah lembut, dan firman itu akan menguasai hati dan pikiran kita semua. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat yang ke-9 berkata demikian, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Firman Tuhan saat ini saya memberikan judul kepercayaan kepada Allah di masa sulit. Saudara, kesenangan atau kegembiraan
terkadang hadir dalam hidup kita. Tidak terkecuali baik itu orang di dalam Tuhan maupun orang di luar Tuhan. Tetapi bukan berarti hidup ini didominasi dengan kesenangan, saudara-saudara. Tetapi hidup ini juga dihiasi oleh keadaan yang lain, yaitu apa yang namanya kesulitan, apa yang namanya tantangan, itu diperhadapkan dengan kita. Dan biasanya dalam kondisi yang penuh dengan tantangan, ujian, ya, itu mempengaruhi iman percaya kita kepada Tuhan. Dan justru keadaan-keadaan seperti ini harusnya membawa kita harus kuat di dalam Tuhan. Keadaan sulit, keadaan tidak nyaman, justru harus membawa kita menunjukkan kehebatan dan kebesaran Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, kesulitan itu akan datang kapanpun tanpa diundang. Dan orang sebenarnya pada umumnya tidak menyukai apa yang namanya kesulitan, kesesakan hidup. Tetapi di keadaan seperti ini, kita harus ingat kebesaran Allah. Kita harus ingat kehebatan Allah di dalam hidup orang percaya. Dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9, Daud begitu meyakini terhadap pembelaan Allah serta keadilan Allah terhadap musuh-musuhnya Daud. Ya, saudara, cerita ayat ini dilatar belakangi di mana waktu itu Daud berada dalam lingkungan musuh-musuhnya. Daud berada dalam situasi yang membuat Daud takut luar biasa. Daud dalam posisi yang sulit. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 21. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Berkata demikian. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Daud di Gat. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara, ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Daud terdesak dalam dua sisi. Baik di hadapan bangsanya sendiri, di mana Raja Saul mengejar-ngejar Daud. Daud lari ke Filistin. Di Filistin pun orang memperhatikan Daud. Orang ingat bagaimana kepahlawanan Daud waktu Daud mengalahkan panglima mereka, Goliat. Disinilah Allah Alkitab mencatat di ayat yang ke-12, Daud memperhatikan orang-orang itu. Lalu firman Tuhan bilang apa? Dia menjadi takut. Saudara, ketakutan, kekhawatiran itu sering menghampiri kita dalam sikon apapun, bisa takut. Ketakutan itu wajar, tetapi kita jangan menjadi orang penakut.
Karena Allah tidak menyukai orang yang penakut. Saudara, di dalam ayat yang ke-9 tadi, kita kembali di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Saudara, dalam terjemahan yang lain, kata sengsara di dalam ayat 9 ini memiliki pengertian yang lain, yaitu pengembaraan. Saudara tentu tahu, seseorang yang mengembara adalah seseorang yang tidak pernah berdiam di satu tempat. Orang itu akan berpindah-pindah tempat. Namanya saja pengembara. Dalam hidup mengembaranya dia, tidak mungkin dia akan temukan segala sesuatu yang manis dalam hidup perjalanan pengembaraannya. Tapi di dalam pengembaraannya, dia akan temui tantangan. Dia akan temui bahaya hidup terjadi dalam hidup seorang pengembara. Kita pun sebagai orang percaya, kita digambarkan orang-orang yang mengembara, menjalani pengembaraan hidup di dunia ini. Saudara, pengembaraan hidup yang kita jalani semua itu bermacam-macam. Tidak jarang dalam pengembaraan hidup kita meneteskan air mata karena beratnya hidup. Entah itu beratnya hidup dalam menjalani rumah tangga, entah itu beratnya hidup dalam menjalani pekerjaan, dalam menghadapi studi buat mereka yang bersekolah, dalam mengatur ekonomi keuangan, atau mungkin bagi mereka yang sedang alami sakit penyakit, dia akan mengalami begitu beratnya hidup. Dan tidak jarang dia akan meneteskan air mata. Tapi ingat saudara-saudara, bahwa keluh kesah ataupun tangisan, firman Tuhan bilang apa? Allah tampung di dalam kirbatnya. Ini menunjukkan apa? Allah ingat sama kita. Allah peduli kepada kita. Bahkan dicatat itu di dalam kitab Allah sendiri. Saudara, di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9, tetapi di dalam terjemahan FAYH atau firman Allah yang hidup, dia berkata demikian. Engkau telah melihat betapa gelisah hatiku sepanjang malam. Engkau telah mengumpulkan semua air mataku dalam botolmu dan telah mencatat semuanya dalam kitabmu. Saudara, kita tidak tahu bagaimana botol Allah. Kalau di dalam terjemahan baru tertulis dalam kirbat, tetapi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup ditaruh di dalam botol Allah. Gak cuma ditaruh, tapi dikatakan Allah mencatat semuanya di dalam kitabnya Allah. Saudara, Yesus tahu kesulitan saya dan saudara. Yesus tahu tantangan hidup yang saya dan saudara sedang alami. Tapi ingatlah bahwa di saat keadaan itu sedang membuat kita terjepit, berdoalah kepada Allah. Berserulah kepada Allah. Kenapa? Ada orang yang mengalami kesulitan hidup, bukannya dia datang berdoa kepada Tuhan, tapi dia menganggap Tuhan tidak peduli kepadanya. Dia tidak mau berdoa. Tidak ada rasa ingin merendahkan diri, memohon kekuatan dari Tuhan, memohon perlindungan Tuhan, penyelesaian Tuhan. Dia anggap Tuhan tidak bisa menyelesaikan. Tetapi saya percaya saudara yang sedang menyaksikan video ini dimanapun saudara berada, saudara yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup,
Tuhan yang peduli buat setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Saudara, air mata yang saudara keluarkan, Allah mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti arti air mata yang dikeluarkan di setiap mata air kita. Allah juga tidak hanya melihat, tapi juga Allah menyendengkan telinganya kepada setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anaknya. Mazmur 39 ayat yang ke-13. Dia berkata demikian, Mazmur 39 ayatnya yang ke-13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Saudara, dalam ayat ini Allah memberikan telinganya kepada setiap orang yang mau berseru kepada Tuhan. Berdoa di saat keberkatan itu mudah, tapi berdoa di saat kesesakan ini menjadi satu tanda tanya besar. Karena beratnya beban hidup, karena beratnya persoalan, dia enggan untuk berbicara dengan Tuhan melalui doa. Saudara, belajarlah dalam setiap keadaan, enak atau tidak enak, datanglah berdoa kepada Tuhan. Apalagi kalau kita berdoa dengan kesungguhan sampai meneteskan air mata. Allah lihat itu, Allah peduli itu, Allah catat di dalam kitabnya. Saudara, pemahaman manusia kepada kita, seringkali kita merasa puas. Aduh, terima kasih kamu ngerti sama keadaanku. Tapi ingat saudara-saudara, mereka tetap terbatas di dalam memahami persoalan kita. Tapi Allah tidak pernah terbatas di dalam memahami segala persoalan kita. Ayat yang terakhir kita lihat di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-16. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudara, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita menghormati nama Tuhan, kita pasti datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingatlah saudara, kepercayaan kepada Allah di masa-masa yang sulit, justru itu Allah akan tunjukkan, Allah akan buktikan kebesarannya, kehebatannya di dalam menolong setiap anak-anaknya. Saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan sedang melawat kita. Dan Tuhan pun juga pasti memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga, melalui firman Allah yang kami dengar saat hari ini. Tuhan akan memberikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk kami mengingat kehebatan, kebesaran Tuhan. Ampuni kami dalam perjalanan pengembaraan hidup kami. Kami kurang mempercayai Tuhan, terutama di saat kami menghadapi ujian, tantangan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak melupakan Tuhan, tetapi kami selalu mengingat kebesaran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan Engkau akan memberikan selalu kekuatan di dalam kami menjalani hidup
hari-hari kami. Kebesaran-Mu kami boleh ingat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Juga setiap mereka yang menyaksikan video ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Amin.